Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Rama Khairunisa dengan NPM B1A022121. Dalam video kali ini, saya akan membahas dua topik pembahasan. Yang pertama adalah alasan mengapa diperlukannya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan yang kedua adalah perbedaan proses penyidikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sekarang dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebelum itu, kita akan mengetahui apa itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang sering kita sebut dengan KUHAP. KUHAP adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara dalam proses hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dan peradilan di pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang berlaku di Indonesia sekarang sudah berlaku sejak tahun 1981, yang berarti bahwa KUHAP ini telah berlaku selama lebih dari 4 dekade dan belum pernah mengalami perubahan secara menyeluruh. Padahal dunia semakin kesini semakin berkembang, baik itu perkembangan dari teknologi, kesadaran akan hak asasi manusia, dan juga kebutuhan terhadap sistem peradilan yang lebih modern. Nah, disinilah pentingnya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana rancangan ini hadir untuk upaya pembaharuan hukum di Indonesia. Alasan yang pertama adalah rancangan KUHAP dirancang untuk menyesuaikan hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya dengan proses peradilan dengan daring, kemudian proses penyelidikan menggunakan teknologi, dan lain sebagainya. Kedua, rancangan KUHAP ini memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia, di mana tidak hanya hak kepada terdakwa atau tersangka, tetapi juga pada hak korban dan saksi, termasuk akses terhadap bantuan hukum dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Selanjutnya, rancangan KUHAP ini berupaya untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini. Misalkan penahanan yang terlalu lama, kemudian adanya kekerasan dalam proses pemeriksaan, yang mana hal ini dilakukan untuk mewujudkan proses hukum yang lebih transparan, adil, dan akuntabel. Keempat, rancangan KUHAP ini mendorong diterapkannya sistem keadilan restoratif, di mana ini adalah proses penyelesaian yang mengedepankan pemulihan, bukan hanya penghukuman semata. Alasan terakhir mengapa perlunya rancangan KUHAP ini adalah karena rancangan KUHAP ini bertujuan untuk agar sistem hukum kita, hukum di Indonesia ini sejalan dengan standar hukum internasional, khususnya dalam menjamin hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, kehadiran rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukan hanya perubahan teknis, tetapi merupakan langkah penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan. Sebelum itu, perlu teman-teman ketahui bahwa penyidikan ini memegang peranan yang sentral di dalam proses peradilan pidana. Karena apa? Karena dia ini merupakan tahapan awal untuk menentukan arah dan validitas dalam pembuktian selanjutnya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini, penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan setelah adanya penyelidikan dan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang lebih mendalam untuk menentukan apakah seseorang dapat dijadikan tersangka atau tidak. Pengaturan tentang penyidikan di dalam KUHAP diatur pada bab 1 tentang penjelasan umum, tepatnya pada pasal 1 butir 2, menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Sedangkan di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalam pasal 6 mendefinisikan penyidikan ini secara lebih luas. Penyidik di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini terdiri dari 3 kategori. Pertama, penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan penyidikan. Kedua, penyidik dapat berasal dari kalangan pegawai negeri sipil yang secara khusus ditunjuk melalui undang-undang tertentu untuk menjalankan fungsi penyidikan. Ketiga, penyidik juga dapat berasal dari pejabat suatu lembaga yang ditetapkan secara khusus oleh undang-undang tertentu, juga diberi kewenangan melakukan penyidikan. Perbedaan selanjutnya adalah terdapat pada pasal 6 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa ada 2 jenis daripada penyidik. Yang pertama adalah Polri dan yang kedua adalah PPNS. Nah, di dalam pasal 6 ayat 1 rancangan KUHP ditambah menjadi 3 kategori penyidik. Yang pertama adalah Polri, yang kedua PPNS, dan yang ketiga adalah penyidik tertentu. Nah, sesuai dengan pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 rancangan KUHP, disebutkan bahwa PPNS dan penyidik tertentu itu tetap di bawah koordinasi dan pengawasan Polri sampai kepada berkas itu diserahkan kepada penuntut umum. Nah, adapun tujuan daripada perubahan ini adalah dia untuk memperjelas struktur dan kewenangan penyidik, serta dia juga ingin meningkatkan efektivitas daripada penegakan hukum di Indonesia. Kemudian di dalam pasal 1 angka 19 KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia, dia hanya mengatur upaya paksa itu hanya sebatas penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian ini diperluas lagi di dalam rancangan KUHP pada pasal 84 sampai dengan 87 yang mencakup penetapan tersangka, kemudian penyadapan, pemeriksaan surat, dan larangan berpergian ke luar negeri. Kemudian soal penyidik pembantu. Nah, di dalam KUHP, di dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa penyidik pembantu ini tidak memiliki rincian tugas. Sedangkan di dalam rancangan KUHP, dalam pasal 10 disebutkan bahwa penyidik pembantu memiliki kewenangan yang hampir sama dengan penyidik Polri. Pengecualiannya kepada tahapan penahanan, di mana harus ada pelimpahan wewenang dari penyidik. Nah teman-teman, melalui perbandingan KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia dengan rancangan KUHP menunjukkan bahwa adanya pembaruan yang bukan hanya sekedar formalitas belaka, yang menunjukkan bahwa adanya kebutuhan yang nyata untuk membangun sistem hukum acara pidana yang lebih modern, akuntabel, dan menuju kepada keadilan. Rancangan KUHP adalah langkah untuk menuju sistem peradilan Indonesia yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi kepada kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami, mengkritisi, serta mengawal pembentukan daripada undang-undang ini untuk menuju masa depan hukum Indonesia yang lebih baik. Demikian dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.